Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama menyusun dan membuat RPL Kurikulum Merdeka untuk bimbingan klasikal. Ini merupakan jenjang MTS teman-teman ya, MTS ataupun SMP, semester ganjil dan semester genap. Nah, RPL ini ya saya sudah melihat dari apa yang dikeluarkan di MIL BK ya, model inspiratif layanan bimbingan dan konseling yang bisa kita gunakan sebagai acuan di dalam penyusunan RPL bimbingan konseling ya untuk kurikulum merdeka ini. Nah, mencakup apa saja? Yuk kita bersama-sama kita lihat secara pelan-pelan teman-teman. Saya cari pensil dulu teman-teman ya, biar untuk mencoret-coretnya. Oke, kita mulai dari identitas terlebih dahulu ya, dimana identitas ini ya terdiri dari kelas, topik atau tema, kemudian aspek perkembangan, kemudian capaian layanan, kemudian fase perkembangan, kemudian materi layanan, bidang, dan waktu layanan. Jadi terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi terdiri dari 8 yang ada pada bagian identitas. Nah, untuk kelas di sini kita buat kelas 7. Kemudian topik atau tema itu memaknai ibadah. Aspek perkembangan ya, ini merupakan ciri khas dari MIL BK di mana terdiri dari aspek perkembangan ya, ini yang kemudian CL ya, capaian layanan, kemudian fase. 3 ini merupakan kunci dari kurikulum merdeka dalam bentuk RPL ya. Terdiri dari landasan hidup religius. Ini merupakan baku ya teman-teman ya, kalimat yang baku. Kemudian capaian layanan mengaitkan nilai-nilai agama yang telah dipelajari dengan aktivitas sehari-hari. Fase D ya, untuk fase SMP MTS. Kemudian materi layanan memaknai ibadah. Nah, berdasarkan aspek dan CL, inilah yang kita kembangkan menjadi materi layanan ya. Misal dari asesmen teman-teman ada kebutuhan lain yang dibutuhkan siswa, misalnya cara beribadah seperti itu ya, cara beribadah menurut kepercayaan agama masing-masing, kita buat di sini ya. Sedang yang dikaitkan yang disesuaikan dengan CL-nya. Selanjutnya langkah-langkah. Nah, kalau langkah-langkah ini masih bisa kita modifikasi teman-teman. Langkah-langkah bisa kita menggunakan model layanan apa, kemudian metode layanan seperti apa yang sesuai dengan peserta didik kita. Nah, yang baku itu adalah aspek perkembangan, CL, dan fase ya. Itu ada di MIL BK seperti itu. Selanjutnya untuk langkah-langkah kegiatan ya, terdiri dari model layanan, metode layanan, alat, kemudian media yang kita gunakan. Nah, di sini ada uraian kegiatan mulai dari tahapan awal ya, tahapan awal sampai tahapan proses dan terakhir tahapan penutup. Kemudian pada bagian penilaian di sini ada penilaian proses dan penilaian hasil, teman-teman. Ya, ada penilaian hasil. Nah, ini merupakan komponen yang ada di dalam RPL. Identitas, kemudian langkah-langkah, kemudian penilaian. Nah, ini sudah saya buatkan contohnya sebanyak 10 halaman.
Sebanyak 10 halaman berarti sebanyak 10 tema ataupun materi layanan, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil ini sebagai acuan di dalam menyusun RPL. Untuk materi silakan teman-teman cari atau akan saya buatkan di video saya setelah ini, teman-teman ya, setelah video ini. Kemudian yang kedua, RPL yang kedua ya, aspek perkembangan yang kita lihat adalah landasan perilaku etis. Untuk CL-nya, mengaitkan norma dan etika perilaku sosial remaja dengan permasalahan remaja yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat. Ini fase D. Untuk materi layanan yang saya contohkan di sini adalah etika perilaku sosial remaja. Artinya, teman-teman, materi ini saya kembangkan berdasarkan CL yang tersedia ya, CL yang tersedia di model inspiratif layanan BK. Nah, kemudian yang ketiga, materi selanjutnya ada mengendalikan emosi. Dari aspek perkembangan kematangan emosi dan CL, menganalisis ekspresi perasaan diri sendiri dan orang lain yang dapat menimbulkan konflik. Ya, materinya mengendalikan emosi. Jika teman-teman menganggap materi yang saya kembangkan ini, ya, materi mengendalikan emosi ini terlalu umum, bisa teman-teman kerucutkan materi yang sesuai dengan permasalahan atau hal-hal yang sering terjadi di sekolah teman-teman. Ya, bagaimana mengontrol emosi, ya, sama dengan mengendalikan emosi. Ya, silakan dikembangkan saja. Selanjutnya, teman-teman, oke, kita ke bawah. Materi keempat, topiknya adalah kematangan intelektual, di mana bunyi CL yang baku menganalisis alternatif mengambil keputusan dan pengentasan masalah menggunakan konsep-konsep ilmu pengetahuan dan perilaku belajar. Di sini saya kembangkan materi mengontrol diri ya. Untuk teman-teman silahkan dikembangkan sendiri sesuai dengan yang ingin teman-teman sampaikan kepada siswa-siswinya. Selanjutnya di sini ada aspek perkembangan kesadaran dan tanggung jawab, di mana menjelaskan cara memperoleh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, mengaitkan hak dan kewajiban dalam aktivitas di lingkungan sekitar yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Materi yang saya kembangkan, hak dan kewajiban pelajar. Oke, selanjutnya di sini ada kesadaran gender ya, capaian layanan yang baku, berbunyi menjelaskan fungsi peran sosial antara laki-laki perempuan sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perilaku. Ini banyak ini teman-teman ya. Untuk CL ini bisa teman-teman kembangkan banyak, bisa membahas dari fungsi peran sosial laki-laki perempuan, kemudian budaya dan nilai-nilai yang berlaku di daerah masing-masing. Ini bisa sampai 4 materi ya. Misalnya setiap pertemuan itu 1 kali pertemuan saja dari setiap RPL. Oke, ini saya buat 10 teman-teman ya, saya buat sampai 10. Sampai terakhir itu CL bunyinya mengidentifikasi keterkaitan antara norma diri sendiri dengan fenomena pergaulan di lingkungan teman sebaya, mana materinya adalah pergaulan teman sebaya. Ini akan saya bagikan seperti biasa teman-teman. Semoga ini menjadi referensi ya, tambahan referensi bagi teman-teman yang ingin menyusun RPL Kurikulum Merdeka. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.